Okay, let's see. So D is incorrect. D is wrong. Yes. What is the right one? What is the correction? Boiled. Ya, yang verb 3 ya. Yes. Karena di sini pasif. Oke, thank you. Ya. By the 1920s, many radio transmitters had been built ya. Jadi ini pasif ya. Jadi di tahun 1920 banyak transmitter radio telah dibangun. Sorry, banyak pemancar radio telah dibangun. Jadi yang di sini yang dibutuhkan pasif, maka setelah to be kita pakai past participle atau verb 3. Thank you, Putu. Now let's go to Ainur Rahman for number 2. What is your answer for number 2, Ainur Rahman? I think incorrect C, Miss. Okay. See? Can you revise? Harusnya Ryzen ya, Miss ya. Yes, that's correct. Ya, jadi yang betul adalah Ryzen. Awesome. Ya, sorry, someone's coming. Okay. Okay. Jati, what do you have for number 3? D, Miss. Okay, Uh, see. Seharusnya Contain. ya Nggak pakai contain. Oke, that's correct. Contain saja tidak pakai S ya. Ya, karena kalau pakai S jadinya tidak base form, tidak bentuk dasar. Gitu. Number 4. After Jati, we have Zaldi. Zaldi, what do you have for number 4? Yes, Miss. Number 4, I think Miss. Name it. Name, ya, oke. Seharusnya supposed to be, Miss. ya, bukan names tapi Name it. named, ya, betul. Named yang artinya dinamai, gitu ya. Oke, named ya. Jadi Cro-Magnon man, ya manusia Cro-Magnon atau orang yang namanya Cro-Magnon ini, oke, was named after the caves in Southwest French. Dinamai ya dengan nama gua-gua di Prancis Barat Daya, where the first remains were discovered, gitu ya. Jadi ini yang dibutuhkan adalah yang pasif, dinamai. Thank you. So, okay. After that was Zaldi, right? Now Maria. Now Maria, can you please go to number 5? What is your answer for number 5, Maria? Iya, Miss. Bin. D-nya diganti bin. Oh, okay. All right. So let's see the famous collie who made her first screen appearance in 1940 has always been. Nah, tubinya yang salah di sini ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Sebentar. Nah, ini ya. Ya, ini. Let's see the famous collie who made her first screen appearance in 1943 has always been played by a male dog. Selalu dimainkan oleh anjing laki-laki. Ya, jadi di sini sudah verbnya sudah past participle sebetulnya. Tapi yang setelah has ini tubinya yang salah. Setelah has kan tubinya harusnya been ya, bukan be. Seperti itu. So, let's have that was Maria, right? Now Dea. Dea, what do you have for number 6? Yes, Miss. C, Miss. Harusnya defend. Nggak Yeah, pakai ang, nggak pakai very ing. good. Very good. Ya, harusnya tidak butuh ing ya, verb 1 biasa aja. Oke, thank you Dea. Now, after Dea, we have Royhan.
Royhan, what is your answer for number 7? Yes, Miss. Number 7? Royhan, what is your answer for number 7? Number 7, A, Miss. Oke, harusnya dilantik gitu kan. Dilantik itu berarti pasif ya. Kalau pasif kita pakai verb 3, yaitu inaugurated. Gitu ya. Oke. Sep 3, what is your answer for number 8? Yes, Yes, Miss. yeah, Septi, what's your answer for number 8? B, Miss. Oke, B, ya. Seharusnya, Become. ya, that's correct. Ya, jadi karena verb 1 ya, menjadi, itu verb 1-nya become, became, terus verb 3-nya become lagi. Nah, berarti ini seharusnya become, yang verb 3 ya. Oke. Thank you, Sep 3. Now let's have Wahyu. Wahyu, what do you have for number 9? Number 9 is D, Miss. Oke. Seharusnya, Harusnya basic. ya, based. Ya, oke. After Wahyu, we have Wahyuning. What is your answer, Wahyuning, for number 10? B, Miss. Mhm. Harusnya nggak pakai ing, Ya, identify. betul. Karena dia model ya, model harus diikuti base form of the verb. Ya, identify. Tuh ya. Alright guys, now let's go to the next one. Nah, sekarang, ini review sedikit ya. Singular and plural nouns. Ya, singular itu artinya tunggal, plural itu artinya jamak. Nah, jadi kita mereview kata benda tunggal dan jamak, gitu ya. A problem that is common in the written expression section of the TOEFL test is a singular noun used when a plural noun is needed or a plural noun used when the singular noun is needed. Jadi, masalah yang umum muncul di bagian written expression di tes TOEFL adalah di sana itu ada kata benda tunggal, padahal yang dibutuhkan kata benda yang jamak. Atau di sana muncul kata benda yang jamak, padahal yang dibutuhkan adalah yang tunggal gitu. Ini misalnya ya, seperti ini. He just finished several. Dia baru saja menyelesaikan beberapa buku ya. Several kan artinya beberapa. Berarti bukunya lebih dari satu. Dan seharusnya booknya ini dalam bentuk plural atau jamak. Yaitu kita nambahin apa? S ya, books. Gitu. Jadi seharusnya he just finished several books. Kemudian yang kedua ya, she studies each chapters. Nah, di sini dia mempelajari setiap bab-bab. Ya, chapter kan artinya bab. Kalau chapters ada S-nya, berarti dia jamak atau plural. Bab-bab atau beberapa bab seperti itu ya. Nah, padahal di sini untuk setiap atau masing-masing kita butuh yang tunggal saja. Jadi, yang betul adalah chapter saja. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa kata kunci ya untuk membantu kita menentukan apakah kata bendanya itu dia singular, tunggal atau plural, jamak. Nah, untuk kata benda yang tunggal biasanya di depan kata benda tersebut itu ada kata each artinya setiap atau masing-masing, every setiap, single satu, one satu, a atau juga satu. Terus kemudian untuk kata benda yang jamak, ya biasanya di depan kata benda tersebut ada kata both, artinya kedua-duanya, two or any numbers after one, atau angka berapapun setelah satu ya, 2, 3, 4, 5, and so on, 1 million, 1 billion, and so on, many, ya banyak, several, beberapa, atau various, artinya beraneka macam, gitu ya. Oke, let's have some discussion. Di sini ya. She talked to each people in the room. Dia berbicara ke setiap orang di ruangan itu. Nah,
each yang artinya setiap, itu kan seharusnya diikuti oleh kata benda yang tunggal atau singular. Nah, people di sini ini masih plural, jamak, karena artinya orang-orang. Berarti kita butuh yang artinya orang saja. Nah, people di sini seharusnya adalah, ada yang tahu? Per person, gitu. She talked to each person in the room. Person artinya orang, satu aja. People, orang-orang. Ya. Now, what about number 2? There is not a single bit of the food in the refrigerator. Tidak ada makanan sedikit pun di kulkas. Nah, ini sudah betul ya. A single bit of food. Bit itu maksudnya satu pun, gitu ya. Okay, guys, now I need you to work on number 3 until 6. Sekarang, silakan dikerjakan 3 sampai 6 ya. Okay. Pay attention to the keywords ya. Kita lihat kata kuncinya dulu. Nah, baru belakangnya kita tahu dia singular atau plural gitu ya. Terus kalau dia seharusnya singular, plural tapi masih singular, maka kita harus ubah dia jadi bentuk jamak gitu ya. I need a drink. Okay. Well, so that was siapa terakhir ya? Ini makin malam makin nge-lag ini bisnya. Siapa tadi terakhir ya? Who was the last one? Should I start from the top again? I believe it was Septri or Wahyuning, right? Okay. So now we go back to the top. Arif. Arif, what do you have for number 3? Number 3, correct, Miss. Okay. Yeah. You sure? Two piece. Okay. Two Two pieces or maybe two pieces. pieces. 2 pieces. Nah, kalau 2 buah jadinya pieces gitu. Ya. You need 2 pieces of identification to cash a check. Kamu membutuhkan 2 buah tanda pengenal untuk mencairkan sebuah cek, ya. Jadi do ini termasuk keyword untuk plural noun atau kata kunci untuk kata benda yang jamak. So, piece jadinya harusnya pieces. Seperti itu, ya. Okay, now we go to Firda. Firda, what do you have for number 4? Correct, Miss. Ya, betul. Jadi, both classes, kedua kelas tersebut ya. Jadi setelah both, ini plural. Started on time, mulai tepat waktu. Thank you. Now we go to Dewa. What do you have for number 5, Dewa? Incorrect, Miss. Okay. What is the correct one? Rute tanpa S, Miss. Yeah, route. Yeah, route. Yeah. We took a new road to the beach house. Kita ambil rute baru menuju rumah pantai. Ya. Okay, thank you, Dewa. Now, Danny. What's number 6, Danny? Number 6. Correct, Miss. Okay. We gave many different reasons for his actions. He gave many different reasons. Dia memberikan banyak alasan yang berbeda untuk perbuatannya. Nah, di sini ada kata kunci many ya. Nah, setelah many kan artinya banyak
untuk benda yang bisa dihitung atau konsep yang bisa dihitung gitu ya. Nah, jadinya reasons, alasan, beberapa alasan gitu. Nah, sekarang ya kita ke countable and uncountable nouns, kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Gitu. Ini ya. In English, nouns are classified as countable or uncountable. Dalam bahasa Inggris, kata benda itu dikelompokkan menjadi kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Untuk beberapa jenis pertanyaan di dalam tes TOEFL, penting sekali untuk kita mampu membedakan mana kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, agar kita mampu atau bisa menggunakan modifier yang betul. Jadi modifier itu seperti kata kunci yang muncul sebelum kata benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung itu. Nah, ini ada beberapa modifier ya. Kalau kata kerja, kalau kata benda yang bisa dihitung, itu biasanya kita pakai many, number, few, fewer, ya. Many artinya banyak, number biasanya a number of atau sejumlah. Few artinya beberapa, tapi bisa dihitung. Fewer artinya lebih sedikit, tapi bisa dihitung. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, biasanya modifiernya adalah ada much, banyak, untuk benda yang tidak bisa dihitung. Amount artinya jumlah untuk benda yang tidak bisa dihitung. Little artinya sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung. Less artinya lebih sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Ya. As the name implies, countable nouns are nouns that can be counted. Gitu. Jadi seperti namanya, countable noun atau kata benda yang bisa dihitung itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya. Kata benda yang bisa dihitung itu bisa muncul dalam jumlah, yaitu one, jadi bisa ada jumlahnya gitu. Kalau one sugar kan nggak bisa. Kalau one spoon of sugar, 1 tablespoon of sugar baru bisa. Gitu. 200, jadi biasanya ada jumlahnya itu termasuk yang bisa dihitung ya. Kata benda book atau buku itu juga bisa dihitung karena kita bisa punya satu buku atau beberapa buku. Seperti itu. Nah, oke. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung itu biasanya indeterminate quantity or mass. Jumlahnya itu tidak bisa ditentukan. Jumlahnya tidak bisa kita ketahui berapa banyak. Or mass. Mass itu sangat banyak. Karena saking banyaknya, jadi tidak bisa dihitung. Makanya uncountable noun itu juga beberapa kita sebut mass noun. Ya, misalnya kayak sand, pasir, water, air, salt, garam, gitu ya, and so on. Powder, bubuk, ya nggak bisa juga ya. Nah, kata benda seperti milk, susu ya, or happiness, atau kebahagiaan yang sifatnya konsep itu tidak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang 1 susu, 2 susu, kecuali ada ukurannya. Misalnya kayak a glass of milk. Nah, baru ukurannya jelas, baru bisa dihitung. Misalnya gelas ya, a glass of milk. Kindly get me 2 glasses of milk. Please give me 3 cups of coffee. Nah, atau a quart of milk. 1 karton susu ya, yang kemasan UHT itu. Nah, kebahagiaan juga sifatnya konsep itu juga nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang 3 happinesses, 3 kebahagiaan, 2 happinesses ya. Atau, nah kalau kita mau bikin dia bisa dihitung, kita biasa ada tambahan kayak 2 pieces of happiness. 2 buah kebahagiaan, tapi nggak bisa langsung happiness gitu, like 2 pieces or 2 kinds of happiness, 2 macam kebahagiaan, gitu ya. Nah, kata benda yang nggak bisa dihitung tuh biasanya berbentuk cair, kayak water, oil, shampoo, ya, atau juga bisa ide-ide atau konsep-konsep yang sifatnya abstrak, tidak bisa kita lihat. Misalnya security, itu artinya rasa aman. Friendship, persahabatan, nggak bisa dihitung kan? Hope, harapan ya. Jadi yang nggak bisa dihitung tuh yang mass dan liquid, juga konsep or idea. Gitu. Nah ini misalnya nih, they have taken much trips recently. Mereka sudah melakukan banyak perjalanan belakangan ini. Nah, kita lihat di sini kata bendanya ada S-nya, trips. Berarti yang namanya perjalanan itu bisa dihitung.
Misalnya one trip. I had a trip to Thailand. I had a trip to Penang and Kuala Lumpur, Malaysia in 2016. Misalnya saya melakukan satu perjalanan ke Malaysia misalnya. Nah, perjalanannya di satu waktu itu namanya trip. Jadi dia bisa dihitung. Nah, ini karena trips ini bisa dihitung, maka seharusnya kita tidak pakai much tapi pakai many. Kemudian yang kedua, ya, there was not many water in the pool. Tidak ada banyak air di kolam. Air di kolam juga tidak bisa dihitung ya. Harusnya kita tidak pakai many, tapi pakai much. Gitu. Jadi, dalam hal ini, kita lihat dulu kata bendanya. Itu dia tunggal. Dia bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Gitu ya. Terus, baru kita tentukan modifiernya atau depannya harus seperti apa. Gitu ya. So, I think I would like to give you homework. Miss mau kasih PR ya. First, I want you to do all this number 3 until 10. Ya, on page 100. Nah, halaman 100. 3 sampai 10. And then page 101. 101 ya. 1 until 10. Gitu ya. And we're going to be discussing it in the morning. What time do you want to start the class in the morning? At 9, right? Okay, we did the vote already, and mostly you picked at 9 a.m. Am I right? Yes. Ya. Correct, Miss. Yes, yes. Jadi kebanyakan di grup itu milih jam 9 ya. Jadi besok kita bahas PR-nya ini jam 9. Ini ya. Number 1, 3 until 10. And 101, 1 until 10. Yeah. And tomorrow, we're going to finish all the theories for structure and then moving on to reading. Yeah. That was for Saturday. And for Monday, it will be a whole meeting for reading. And then on Tuesday, you're going to have your post-test, right? Okay. So I wish you good luck for your post-test. And I'll see you tomorrow at 9 in the morning. Ya, besok ketemu lagi jam 9 pagi ya. Okay. All right. Thank you guys. I'm afraid that will be the end of our class this evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Yeah, you're very welcome. Yes. Enjoy the football match, guys. Alah nih. Yeah. Miss. All right.